wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan kembali materi kita tentang trigonometri. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri sudut berelasi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tanda loncengnya ya, agar kalian update video terbaru dari channel ini. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah mempelajari sudut-sudut istimewa, di mana sudut-sudut istimewa tersebut adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sudut-sudut ini bisa kita tentukan nilainya tanpa menggunakan kalkulator. Nah, bagaimana jika sudutnya lebih dari 90 derajat? Olehnya itu, kita akan mempelajari sudut berelasi untuk menentukan nilai sudut-sudut jika sudutnya lebih dari 90 derajat. Sebelum kita lanjut ke materi sudut berelasi, kita bahas dulu tentang kuadran. Apa itu kuadran? Kuadran merupakan daerah yang terbentuk akibat potongan antara sumbu X dan sumbu Y. Jadi yang mendatar atau horizontal ini namanya sumbu X, dan yang tegak atau vertikal ini namanya sumbu Y. Dalam satu lingkaran itu terbagi atas 4 kuadran. Di sini adalah sudut 0 derajat. Jadi dari sudut 0 derajat sampai 90 derajat namanya adalah kuadran 1. Dan dari 90 derajat sampai 180 derajat namanya kuadran 2. 180 derajat ke 2 sampai 270 derajat namanya kuadran 3. Dan yang terakhir dari 270 sampai 360 derajat. Jadi 360 derajat ini kembali lagi ke titik awal ya, dinamakan kuadran keempat. Selanjutnya, untuk sudut-sudut berelasi dari kuadran pertama dulu, yaitu 0 derajat ditambah alfa dan 90 derajat dikurang alfa. Untuk kuadran kedua, sudut berelasinya adalah 90 derajat ditambah alfa dan 180 derajat dikurang alfa. Kuadran ketiga, 180 derajat ditambah alfa dan 270 derajat dikurang alfa. Dan yang terakhir di kuadran keempat, 270 derajat ditambah alfa dan 360 derajat dikurang alfa. Untuk nilai-nilai fungsi trigonometri di kuadran pertama semuanya positif. Maksudnya semua positif di sini adalah sin, cos, tangen, cosecant, secant ataupun kotangen semua bernilai positif. Untuk kuadran kedua yang bernilai positif adalah sin dan cosecant. Untuk kuadran ketiga yang bernilai positif adalah tangen dan kotangen. Dan yang kuadran keempat yang bernilai positif adalah cos dan secant. Jadi bisa nanti untuk lebih jelasnya kita akan bahas contohnya. Jadi untuk memudahkan kalian memahami yang mana yang positif, biasanya ibu singkat dengan semua sindikat tangan kosong. Yes, ini untuk memudahkan saja kalian mengingat, jadi makanya dibuat singkatan. Untuk lebih jelasnya, kita bahas contohnya satu per satu. Contoh, sin 135 derajat sama dengan tangen 210 dan cos 300. Nah, kita akan selesaikan yang pertama dulu, yaitu sin 135 derajat. 135 derajat itu berada di kuadran kedua. Kita pakai yang 180 kurang alfa. Ini dulu ya.
nanti kita lihat perbedaannya bagaimana kalau memakai 90 derajat ditambah alfa. Sin 135 derajat sama dengan sin 180 derajat dikurang 180 derajat dikurang berapa? Hasilnya 135 derajat. Kurang 45. Berarti di sini 45 derajat sama dengan sin 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2. Selanjutnya, tangan 210. Tangan 210 itu ada di kuadran ketiga. Kita pakai lagi yang 180 ditambah alfa. Jadi, tangan 180 derajat ditambah berapa supaya hasilnya 210. Di sini ditambah 30. Maka tangan 30 derajat sama dengan 1/3 akar 3. Selanjutnya, cos 300 derajat. Cos 300 itu berada di kuadran keempat. Jadi, cos kita pakai yang ini ya. 360 derajat dikurang berapa? Hasilnya 300. Di sini kurang 60. Berarti cos 360 derajat dikurang 60 derajat sama dengan cos, kita ambil sudut pengurangannya di sini, jadi cos 60 derajat. Cos 60 derajat sama dengan 1/2. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita memakai 90 tambah alfa, 270 kurang alfa, dan 270 tambah alfa. Kira-kira apa perbedaannya? Coba kita lihat. Oke, sekarang kita selesaikan contoh yang sama ya. Tapi kita mau menggunakan 90 tambah alfa terlebih dahulu. Jadi kita selesaikan yang sin 135 derajat. Sin 135 derajat ini berada di kuadran ke-2. Kita akan pakai rumus 90 tambah alfa. Sin 90 derajat ditambah berapa? Hasilnya 135 derajat. Tambah 45 derajat sama dengan. Nah, sekarang karena kita memakai 90 tambah alfa, untuk fungsi sin di sini berubah jadi cos. Jadi cos 45 derajat. Cos 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2. Selanjutnya untuk tangan 210 derajat. Di sini tangan 210 derajat itu berada di kuadran ketiga. Di sini tangan kita pakai yang 270 kurang alfa. Jadi 270 derajat dikurang berapa? Hasilnya 210 dikurang 60 sama dengan. Nah, sekarang karena kita pakai 270 kurang 60, maka fungsi tangan berubah jadi kotangan. Di sini sudutnya 60 derajat. Tangan di kuadran ketiga itu positif, berarti di sini tetap positif. Kotangan 60 derajat sama dengan 1/3 akar 3. Nah, selanjutnya contoh yang terakhir. Cos 300. Cos 300 itu berada di kuadran keempat. Kita akan coba pakai rumus 270 tambah alfa. Maka cos 270 ditambah berapa? Hasilnya 300. Di sini tambah 30. Nah, karena
kita pakai 270 tambah alfa, maka cos di sini berubah jadi sin. Ambil sudutnya yaitu sudut 30 derajat. Cos di kuadran keempat positif, maka di sini tetap positif, sehingga sin 30 derajat itu sama dengan 1/2. Selesai. Bagaimana? Bisa dilihat perbedaannya. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut. Nah, di sini bisa kalian lihat sudut 90 derajat ditambah plus minus alfa dan sudut 270 derajat plus minus alfa. Untuk sudut-sudut ini, sin berubah jadi cos, cos berubah jadi sin, tangan berubah jadi kotangan, secant berubah jadi kosekant, kosekant berubah jadi secant, dan kotangan berubah jadi tangan. Jika menggunakan sudut 180 plus minus alfa dan sudut 360 derajat plus minus alfa, sin tetap sin, cos tetap cos, tangan tetap tangan, secant tetap secant, kosekant tetap kosekant, dan kotangan tetap kotangan. Jadi ini ada tipsnya supaya kalian tidak bingung. Perhatikan sudut ganjil atau genap. Jadi sudut ganjil atau genap di sini abaikan angka nolnya ya. Jadi ini di sini kita coret nolnya. Jadi ganjil genap begini maksudnya. Nolnya kita tidak baca. Jadi kalau misalkan sudutnya sudut ganjil, maka fungsinya berubah. Jadi 9 dan 27 itu kan sudutnya angkanya ganjil, maka fungsinya berubah. Untuk 180 atau 18 dan 36 di sini adalah angka genap, maka fungsinya tetap. Jadi ingat saja ganjil. Kalau sudutnya ganjil, fungsinya berubah. Sudutnya genap, fungsinya tetap. Oke, selanjutnya dalam menyelesaikan soal-soal sudut berelasi, kita tidak hanya menggunakan dalam satuan derajat, tapi juga bisa menggunakan satuan kuadran. Untuk ukuran sudut, kita telah pelajari di awal, jadi ada yang bentuknya satuannya derajat dan ada yang dalam bentuk kuadrat. Jadi Ibu ingatkan kembali, untuk sudut 90 derajat itu sama dengan 1/2 phi, 180 derajat sama dengan phi, 270 derajat sama dengan 3/2 phi, dan 360 derajat sama dengan 2 phi. Untuk mengkonversi dari derajat ke kuadran, kalian bisa buka kembali materi di awal-awal. Contoh, sederhanakanlah tiap bentuk berikut dalam sudut-sudut lancip. A. Cos 135 derajat, B. Sin 150 derajat, C. Sin 240 derajat, D. Tangan 300 derajat. Kita selesaikan yang bagian A terlebih dahulu. Cos 135 derajat. Cos 135 derajat ini berada di kuadran ke-2. Kita bisa menggunakan 90 tambah alfa atau 180 kurang alfa. Cos 135 derajat sama dengan cos, kita pakai yang 180 kurang alfa ya. 180 derajat dikurang berapa? Hasilnya 135 dikurang 45 derajat sama dengan cos 180 derajat kurang 45. Karena kita pakai yang sudut genap, maka fungsi cosnya tetap. Jadi di sini cos 45 derajat
Selanjutnya, untuk cos di kuadran kedua, nilainya positif atau negatif? Ingat, di kuadran kedua itu yang positif adalah sin, berarti nilai cos adalah negatif. Makanya kita tambahkan di sini minus. Jadi, min cos 45 derajat sama dengan negatif 1/2 akar 2. Paham ya? Jadi kalau misalkan di kuadran kedua itu sudutnya yang positif adalah sin, maka yang lain-lainnya adalah negatif. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan soal bagian B. Sin 150 derajat. Jadi sin 150 derajat ini ada di kuadran kedua juga. Berarti sin 180 dikurang berapa? Hasilnya 150 kurang 30 derajat. Nah, karena kita pakai sudut genap, maka fungsi sinnya tetap sin 30 derajat. Sin di kuadran kedua bernilai positif, maka di sini tetap positif. Berarti sin 30 derajat sama dengan 1/2. Selanjutnya, untuk soal bagian C. Sin 240 derajat sama dengan sin 240 itu ada di kuadran 3. Kita bisa pakai 180 tambah alfa atau 270 kurang alfa. Jadi di sini kalian bebas menggunakan yang mana yang mau digunakan ya. Yang jelas kalian paham. Kita pakai yang 180 ditambah alfa. Alfanya berapa? 180 ditambah berapa? Hasilnya 240 ditambah 60 derajat. Karena kita pakai sudut genap, maka fungsinya di sini tetap jadi sin 60 derajat. Sin 240 itu di kuadran ketiga, positif atau negatif? Ingat, di kuadran ketiga itu yang positif adalah tangen dan kotangan. Maka selain dari itu nilainya negatif. Maka fungsi sin di sini diberi tanda negatif. Maka hasilnya adalah negatif 1/2 akar 3. Oke, jelas ya. Contoh berikutnya. Tangen 300 derajat. Berarti ini ada di kuadran 4. Di kuadran 4 itu bisa menggunakan 270 tambah alfa ataupun 360 dikurang alfa. Coba kita gunakan sudut yang ganjil ya. Nah, di sini tangen 270 derajat ditambah 30 derajat sama dengan tangen kita menggunakan fungsi ganjil, maka fungsinya berubah. Tangen berubah jadi kotangan. Kotangan 30 derajat. Tangan di kuadran keempat positif atau negatif? Negatif. Berarti di sini jadi negatif kotangan 30 derajat sama dengan negatif kotangan 30 derajat sama dengan negatif akar 3. Selesai. Jadi bisa dilihat perbedaannya ya. Bagaimana kita gunakan yang sudut ganjil ataupun sudut yang genap. Contoh selanjutnya. Hitunglah kotangan 150 derajat kali seken 240 derajat per kosek 300 derajat. Baiklah, kita selesaikan dengan menggunakan sudut-sudut berelasi. Jadi tanpa menggunakan kalkulator, kita bisa mengetahui hasilnya. Perhatikan langkah-langkahnya.
Kotangan 150 derajat kali sekon 240 derajat per kosek 300 derajat sama dengan, karena di sini adalah kotangan, sekon, dan kosek, dan misalkan kalian tidak menghafal nilai-nilai sudut istimewanya, ini kita bisa menggunakan sudut ganjil ya, supaya nanti fungsinya diubah ke fungsi dasar trigonometri. Jadi kotangan 150 derajat kita bisa tentukan nilainya. Kotangan 150 derajat itu berada di kuadran ke-2. Kita pakai yang sudut ganjil ya, supaya bisa berubah. Berarti 90 ditambah 60 derajat. Selanjutnya sekon 240, berarti sekon karena di kuadran ketiga berarti kita pakai 270 derajat dikurang 30 derajat per kosek 270 derajat ditambah 30 derajat sama dengan, karena kita memakai sudut ganjil berarti semua fungsinya berubah. Sekarang kotangan 150 derajat itu berada di kuadran kedua. Nilai yang positif di kuadran kedua yaitu sin dan kosekon. Berarti untuk nilai kotangannya bernilai negatif. Berarti di sini negatif, karena kita pakai sudut ganjil berarti fungsinya berubah jadi tangan 60 derajat dikali dengan sekon. Ini juga kita gunakan fungsi ganjil, berarti fungsinya berubah jadi kosekon. Kosekon 30 derajat. Sekon 240 derajat di kuadran ketiga bernilai positif atau negatif? Negatif ya, karena di kuadran ketiga itu yang positif adalah tangan dan kotangan. Sini negatif. Per koseknya juga berubah jadi sekon. Sekon 30 derajat. Karena kosek 300 di kuadran keempat dan yang positif di kuadran keempat itu kos dan sekon, maka di sini nilainya negatif. Berarti sama dengan negatif tangan 60 derajat sama dengan tangan 60 hasilnya negatif tangan 60 derajat sama dengan negatif akar 3 dikali negatif kosek 30 derajat. Hasilnya minus 2 per minus sekon 30 derajat sama dengan 2/3 akar 3. Selanjutnya min akar 3 dikali min 2 sama dengan 2 akar 3, karena negatif dikali negatif hasilnya positif. Di sini negatif ya. Per 2 min 2/3 akar 3 sama dengan, di sini akar 3-nya bisa habis, berarti positif bagi negatif, negatif. Selanjutnya ini dikali silang jadi 2 dikali 3/2 sama dengan, ini 2-nya bisa dicoret, maka hasilnya adalah minus 1 kali 3 hasilnya minus 3. Selesai. Jadi bisa dilihat ya, kalau misalkan kalian tidak hafal
sudut-sudut istimewa dari kotangen, seken, dan kosek, kalian bisa ubah ke dalam fungsi tangan dan kawan-kawannya. Jadi alangkah lebih baik kalau misalkan kalian paham semua sudut-sudut istimewa ini. Oke, kita lanjut ke materi sudut negatif. Jadi sudut negatif yang dimaksud di sini adalah sudut negatif yang berada di kuadran keempat. Bisa dilihat fungsinya. Jika sin minus theta maka sama dengan min sin theta. Cos negatif theta sama dengan cos theta. Tangen negatif theta sama dengan negatif tangen theta. Perhatikan contohnya. Nyatakan setiap bentuk berikut sebagai fungsi trigonometri sudut-sudut lancip positif. A. Sin min 13 derajat, B. Cos min 35 derajat, dan C. Tangen min 68 derajat. Kita selesaikan bagian A terlebih dahulu. Karena sin minus theta sama dengan min sin theta, maka sin min 13 derajat sama dengan minus sin 13 derajat. Gampang kan? Untuk bagian B, cos min 35 derajat. Untuk soal bagian B, karena cos negatif theta sama dengan cos theta, maka cos minus 35 derajat sama dengan cos 35 derajat. Dan soal yang terakhir, untuk tangen negatif theta sama dengan negatif tangen theta, maka tangen negatif 68 derajat sama dengan minus tangen 68 derajat. Jadi karena ini bukan sudut-sudut istimewa, maka untuk mencari nilainya bisa menggunakan kalkulator. Tapi kalau misalkan disuruh saja untuk mengubah ke sudut-sudut lancip, bisa sampai di sini tanpa mencari nilai-nilainya. Oke, bagaimana? Saya kira untuk materi sudut-sudut berelasi cukup gampang ya. Yang jelas kalian pahami rumus-rumusnya. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga dengan adanya video ini kalian bisa paham dan mengerti tentang materi perbandingan trigonometri sudut berelasi. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe dan tekan tanda loncengnya agar kalian update video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.